Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian nonton ini. Selamat datang kembali di konten original Standar Miring. Jadi dalam rangka Standar Miring comeback atau reborn, kita mau mengembalikan konten original Standar Miring, yaitu Rider Punya Cerita. Jadi singkatnya untuk kalian yang baru nonton Rider Punya Cerita adalah konten di mana kita membahas hubungan antara motor dan ridernya, cerita-ceritanya, lalu motornya bagaimana, sudah dimodifikasi atau dipersonalisasi seperti apa. Kita akan bahas di konten ini. Episode kali ini kita punya bintang tamu yang kalau kalian pernah nonton atau scroll dikit nih ke bawah, kalian pasti udah pernah lihat orang ini. Perkenalin dulu. Perkenalkan. Perkenalan dulu ya. Iya. Halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Alga. Alga. Jadi Hah? Baru nggak juga. Baru nggak juga. Kita udah sempat di sini lagi. Iya. Jadi Alga adalah owner Kawasaki Ninja RR. Jadi kalau scroll ke bawah tuh video Rider Punya Cerita kita yang terakhir, kalau nggak salah adalah Alga. Episode 4. Lalu sekarang Alga hadir lagi pakai motor. Saya lagi ini. Kalau Anda ingat, 327 dari Iya. Anda ingat. Ini kita di belakang lagi bawa, bukan lagi bawa sih. Lagi Nah, ada. Pakai apa nih? Lagi pakai Yamaha RX King Tahun berapa? 2003. 2003. 2003. Kita intermezzo sedikit. Lu kan pakai RR itu 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Setelah dari RR, apa langsung ini atau ada motor-motor lain enggak? Nggak, jadi kita setelah syuting RR itu nggak lama tuh motornya sudah terjual dan laku ditawar dan kebetulan PU lakulah kalau nggak salah sama orang Kelapa Gading dan itu nggak dilihat motornya, langsung dibayar dan langsung dikirim karena motornya memang dibilang kalau gue dapetnya nos, memang nggak nos sih jatuhnya. Mulus Yes, lah ya. mulus second, mulus terasa baru. Lalu gue pakai kilometernya juga masih 5.000. Dikit banget ya. Ya enggak dong, kan gue pakai sebentar doang. Tapi udah 5.000 termasuk banyak. Oh lu pakai nggak lama Udah tuh ya? keliling-keliling, tapi nggak lama banget. Udah 5.000 tuh termasuk banyak. Lumayan. Lalu itu motor sudah laku habis syuting itu. Lu pakai apa tuh selain? Setelah itu kita mencari motor lagi. Kita kayaknya kok kalau lihat Instagram seru nih. Ada motor bagus, Honda, terus Lucky, Pakai Honda apa tuh? Tiger. Honda Tiger. Kita Tahun berapa tuh? Kita dapat Honda Tiger itu tahun 2008. 2008. Dapatnya juga di Bedahan sini. Itu waktu Covid itu dapatnya juga cukup murah sih, gua Lumayan belinya murah tuh. murah. Dengan pajaknya mati setahun itu Tiger tuh gue lihat bagus ya, orang pakai Tiger tuh. Gue senang pakai gimana ya? Suaranya itu gue suka. Lalu Tiger itu gue pakai harian juga, semi harian itu Tiger. Lalu habis dari Tiger tuh udah setahun juga, itu kebetulan terjual lagi. Oh laku juga. Terjual lagi dengan harga yang dibilang gue untung dan orangnya nggak banyak cacicu. Yang beli kebetulan juga pedagang. Oh ke pedagang lagi. Pedagang juga. Tapi motor gue termasuk yang oke punya katanya. Menurut untuk lu Tiger. Oke punya, tapi menurut gua itu spare sedikit sih, paling benerin rantai keteng. Orang Karena rantai ketengnya udah bunyi, udah tik tik dengan gitu. Terus habis itu habis Tiger tuh ganti apa lagi tuh lo? habis Langsung ini Tiger enggak. Habis Tiger tuh kita nyari pengen motor yang injeksi. Motor muda lah. Motor gitu. muda, injeksi, dan kebetulan teman-teman gue pada punya GSX, tapi tipe R. Ya, tapi gue nggak mau kalau tipe R. Gue udah semenjak punya RR tuh udah nggak mau lagi Punya fairing karena udah capek badan gue. Ditambah gue selalu bawa backpack dan laptop di punggung gue. Gue rasa berat gitu udah nggak bisa deh gue pakai fairing. Akhirnya lu ngambil apa? Di situasi Jakarta. Akhirnya gue ngambil GSX tapi S. Yang naked GSX S. Itu gue ngambil juga. Kebetulan dapetnya juga deket di Pekapuran. Itu harganya juga murah banget sih itu. Jatuhnya lumayan murah. Oh murah itu murah. Tapi motornya kayak kuda. Kenapa tuh kayak kuda? Itu kayak kuda karena kita nggak tahu ya, awal kita beli tuh jalan terus bawa balik kan, boncengan sama teman gua. Terus kok motornya begini-gini, ajut-ajut gini nih motor. Nah
kita bingung ya kenapa ya ini motor termasuk motor baru, bannya juga bukan ban jelek, tapi kok motor jelek itu, tapi kenapa di kecepatan yang menengah gitu. Kita bingung. Lalu abis itu gue coba tuh ya kalau nggak salah waktu malam itu tukeran pelek sama Gesek R punya teman gue. Nah abis itu kok nggak apa-apa pakai pelek dia. Hilang. Kenapa? Pasti ada sesuatu nih. Akhirnya pas Gesek itu dibalikin lagi peleknya, paginya gue bongkar. Gue ke tukang ban, gue bawa bannya, gue bongkar. Pas dibongkar ternyata ada cairan ban yang mengeras. Yang anti bocor. Yang anti bocor itu. Tapi kayaknya ini motor nggak pernah jalan deh. Kayaknya sempat diem lama dengan keadaan standar 2 atau standar 1 ya. Jadi cairannya tuh menggumpal di bawah gitu, dia kayak di satu sisi ban itu cairan doang gitu. Dan itu hampir sekilo gitu cairan itu. Iya. Habis itu ternyata pas ya udah akhirnya ternyata diangkat aja itu cairannya langsung beres. Habis itu gue ganti ban sih, kebetulan langsung ganti ban juga dan ternyata langsung beres. Habis gesek gue pakai harian. Gue rasa gesek tuh enak juga sih, gue pakai tuh enak, irit dapet, kenceng dapet. Cuma ya kurang praktis. Karena dia masih naked ya, motor laki lah. Masih kurang praktis. Habis itu terjual juga itu motor. Iya, terjual juga. Gue dibeli sama orang Bekasi, kalau nggak salah. Gue nganterin juga mas itu ke Bekasi. Terus gue pengen lagi. Nah, sebelum ganti ke Tiger itu kan gue punya NMAX barengan sama RR. Pada saat lu punya RR, motor harian lu NMAX. Iya, gue punya NMAX. Terus kan NMAX juga waktu itu sempat laku sih. Gak lama setelah RR laku tuh NMAX laku juga. Dan gue sempat pakai NMAX kan, gue rasa gue perlu matic yang besar dengan praktis yang tinggi gitu kan. Bagasinya gede, gue pengen masukin tas gue ke dalam lah ibaratnya gitu. Tas, sepatu, jas hujan, jaket, bla bla bla, helm. Gue tuh males gitu kalau naruh helm di spion. Pertama kehujanan, kedua takut dimaling. Ya itulah masalahnya. Makanya gue lagi nyari, kayaknya gue pengen motor-motor gitu lagi deh, motor-motor matic agak gedean gitu kan. Kalau dibilang matic besar ya nggak juga sih, ya agak gedean lah, agak gedean. Terus ya mikir abis itu apa nih, karena ada banyak ya matic agak besar tuh, ada NMAX, Aerox, PCX sama Vario kan. ADV lah. ADV ya, tapi ADV tuh udah kita coret karena gue nggak terlalu suka. Dan di dandaninnya kalau gue bingung. Kalau gue bingung. Habis itu apa ya, Aerox temen gue udah ada. Jadi gue udah pernah ngerasain Aerox gitu kan. Akhirnya NMAX gue udah pernah punya. Jatuh lah, berarti kan ada list yang satu yang kosong. Berarti PCX nih belum nih. PCX. Ngambil PCX tapi gue ngambil yang udah 4 lap, yang 160 yang baru. Ya itu. Tadinya itu juga mau beli baru. Itu mau beli baru tapi nggak beli baru tuh yang itu. Nggak beli baru, tapi saat itu tuh gue nanya-nanya dealer itu kebanyakan inden. Nggak ready barang. Sedangkan gue butuh motor cepat, butuh motor buat dipakai. Ya terus ditanya pun indennya berapa lama, pas itu nggak ada kepastian. Dan gue nggak mau dong, dan itu kan harus deposit, indennya harus deposit. Gue nggak mau, gue kalau udah masuk duit harus ada motor, harus ada barang kan. Akhirnya gue belilah second, dapatlah second itu tahun 2021 dan kilometernya masih low juga sih, itu masih 5.000, masih 5.000. Gue pakai tuh sampai 15.000. Lumayan. Ya, habis itu laku juga itu PCX. Laku juga PCX, terjual juga. Tapi itu untuk gantiin beberapa kebutuhan lah PCX. Habis itu kita bingung nih, pengen lagi motor kopling gitu kan. Oke, pengen balik lagi. Karena pas pakai PCX itu gue udah gak punya motor kopling sama sekali kan. Jadi cuma PCX aja. Iya, cuma PCX aja. Habis itu ya kayaknya gue pengen motor batangan lagi deh, motor batangan kopling-kopling. Dan mikir-mikir dulu tuh gue bokap pernah punya air-racking gitu kan. Bokap punya pakai air-racking, tapi gue nggak boleh make. Kenapa nih? Ya gue tahu sih itu alasan bokap kenapa. Tapi gue pengen aja dulu kenapa sih gue nggak boleh pakai air-racking, dan gue pengen ngerasain air-racking beneran gue pakai gitu loh. Lu penasaran? Akhirnya ngobrol-ngobrol jorok gitu, nyetuk-nyetuk ke bokap, apa gue ngambil air-racking ya gitu kan. Dia sih beneran mau pakai king gitu kan. Ya karena gue udah segini kan, umurnya udah bilang cukup. Ya cukup sih, hanya bukan bilang cukup, ya udah cukup lah, udah tua. Terus
Ya tiba-tiba besoknya bokap ngabarin, ini kalau pengen king ada di mana barangnya? Oh deket juga dari rumah. Oh lumayan gak jauh. Iya langsung dibilangin kalau mau lihat sekarang. Wah kita mandi lah langsung. Buru-buru Kita langsung. mandi lah, kita mandi. Datang ke tempatnya, gue lihat dulu sendirian. Habis itu, nah besoknya gue cerita ke bokap motornya gini keadaannya. Karena kan gue gak tahu ya kalau soal RK gue belum tahu sama sekali. Jadi kan gue masrahin ke bokap lah untuk ngecek-ngecek karena dia backgroundnya kan udah pernah punya king kan. Ya udah akhirnya besoknya lagi sama bokap gue dateng. Ternyata yang punya motor itu kenal sama bokap. Oh temannya bokap lu. Iya teman bokap. Habis itu cacicu ngobrol-ngobrol dapatlah ini. Oh ini nih. Tapi dapatnya belum keadaan seperti ini dulu. King ini. Kayak gimana tuh dapetnya? Ini dapatnya tuh masih setelannya tuh setelan jambret. Setelan jambret. Yang bondol-bondol. Iya, speedonya nggak ada. Terus lampu ada sih. Terus joknya dia gini, jok perahu gitu kan. Oh yang racing Racing ya. Terus gue bilang kayaknya nggak cocok deh sama gue deh. Terus ya udah gue ganti joknya. Kebetulan dapat jok yang ini. Terus speedonya juga dapat. Barang orinya sedikit dapat, nggak semuanya tapi ada ya dapat gue. Terus gue pasang speedonya, gue rapiin lagi. Terus gue ganti stangnya juga ini dia apa tadinya nggak bukan stang ini, kayaknya stang fiction deh. Beda emang deh. Beda dia lebih pendek. Gue nggak tahu stang apa tapi itu lebih pendek. Gue rasa dulu karena gue pernah naikin motor bokap gini. Dulu tuh kayak nggak gini motornya, harusnya begini. Agak Wah naik. angin. Anginnya kencang juga nih. Badai. Sebentar ya guys, ini lagi pancaroba ini. Timur. Ya ada. Yo, ada sini, goblok aja. Jadi lanjut lagi ya, stangnya gue ganti. Tangan lu ganti. Ini yang ori King. Justru yang ini yang ori. Iya, ini ori King. Gue beli juga di dealer sih, masa dealer salah ngasih sih kalau nggak ori King? Iya Pasti ori King sih itu. Gue beli Ngapain di dealer juga dia resmi. ngasih yang Iya. ori gitu? Gue pakai stang ini, ternyata wah enak. Jadi naiknya enak dia nih. lebih gini. Karena gue tuh kadang nggak suka motor terlalu gini. Gue tuh pengennya motor gini, kakinya agak ke depan, agak gini. Nah, ini cocok nih sama gue King karena dia posisi kakinya di depan. Itu sih paling gue ceritanya nih King nih. Lalu dari yang pas lu ngambil apa aja yang dirubah selain tadi jok itu dan lu pasang lagi speedonya, ganti stangnya lagi ke ori. Apa kayak kan ada kalau dilihat ada shock yang RCB, sekali per RCB ada barang-barang racing ini lo yang ganti juga atau dari Enggak, kalau barang-barang yang nempel ini yang kelihatannya kayak shock, gear, rantai, kaliper itu gue dapet pas beli ya. Paling yang gue oriin lagi itu yang gue bener-benerin itu kabel gas. Kabel gas itu gue ganti ori kabel-kabelnya karena dulunya pas gue dapet itu dia setelan oli sampingnya tuh setel manual. Setel manual gitu, dia pakai keretek-keretekan gitu. Dan gue males ribet. Jadi masa lebih simpel aja. Iya, akhirnya gue oriin lagi, gue beli kabel ori itu sekitar berapa ya? 200 apa ya? Segituan deh, dia full Beda set. ya? Full set. Beda. Jadi kabelnya yang ori ya biasanya kayak cabang 2 gitu kan. Yang satu ke karbu, yang satu ke pompa oli samping. Ini gue oriin tapi kan gas atasnya tuh kan spontan ya tadinya gue dapet ya. Oh tadi sebelum pakai gas Tadinya pakai spontan. Terus gue tuh agak gak bisa ngakalin lah intinya, gue gak bisa ngakalin dari gas spontan biar nyabangnya kedua. Gak bisa gue ngakalin, akhirnya gue belilah holdernya. Holdernya pakai ori juga ini. Ori tapi KW. Standar. Berarti KW. Ya, standar tapi KW, bener. Standarnya tapi KW. Standar tapi KW, tapi selongsongnya ori. Selongsongnya lu beli ori. Selongsongnya ori. Karena gue tuh nyoba holder KW kayak gimana kan. Ternyata ya nggak apa-apa juga, nggak ngaruh ke gas, tapi selongsongnya gue oriin. Sama aja sih. Sama aja sih. Terus ya udah paling itu sama pasang spion. Oh sebelumnya nggak ada spion? Nggak ada spionnya. Ini gue pasang spion sama knalpot paling kita ubah. Karena ini terlalu berisik pas gue dapetin. Pas sebelumnya knalpotnya emang begini? Emang begini, emang ori King, cuma dibedel, dibobok. Nah, dibobok, gue rasa terlalu berisik buat gue. Sebenarnya hasilnya ya enakan King begitu kan, berisik. Iya. Tapi gue di komplek ya kebetulan kayak nggak, gue tuh kalau pulang malam selalu matiin motor. Karena gue nggak enak aja. Tapi ya
Akhirnya gue gimana caranya? Optionnya adalah ganti knalpot atau bobok ulang. Tapi itu terlalu mahal. Jadi gue beli saringan ori. Gue kira saringan orinya bisa masuk kalau udah dibedel. Ternyata nggak bisa. Oh nggak Nggak bisa, nggak masuk. Kepanjangan segini jadi nongol segini dia. Gimana cara pautnya? Terus ya udah. Akhirnya gue potong. Saringan orinya gue potong. Gue beli saringan ori, gue potong, gue masukin, gue ajasin ulang. Langsung pas tuh potongan gue. Ternyata suaranya jadi makin garing. Oh, Gitu. jadi dia ngeredam dikit Itu lah ya. ngeredam dikit. Dan gue lebih oke suaranya kayak gini gitu. Itu sih preferensi pribadi sih Iya kalau sih. gue. Kayaknya sebelumnya kayak gitu karena kan konsep motornya kayak tadi ya, bondol-bondolan. Iya, karena Racing-racing. konsepnya awalnya jambret, tapi kita mau jadi setelan Pak Guru. Setelan Pak Guru. Pak Guru ini, setelan Pak Guru yang standar, tapi semi racing, Pak Guru racing ini. Pak Guru racing. Pak Guru racing, spare partnya agak-agak racing. Campur-campur racing. Kayak kali ini kan kelihatan banget RCB kan, kayak racing kelihatan banget, banget kaliper itu kan racing banget kan. Jadi kita Pak Guru tapi racing Pak gitu. Guru tapi racing. Pak Guru telat ngajar. Pak Guru. Jadi telat ngajar tuh pakai Biar nggak telat masuk ya. Iya. Kan harus absen. Harus absen. Apa? Umar Bakri, Pak. Umar Bakri belum naik ranking ternyata. Kalau berangkat siang. Kalau berangkat siang, kalau berangkat pagi, pagi naik sepeda. sepeda ontel. Sepeda ontel. Nah, berarti itu doang yang lu rubah. Dan ini nih selama lu pakai kayak ada kendala nggak sih motornya? Ini sih selama gua pakai sih belum ada kendala sih. Kendalanya habis bensin. Aduh. Kendalanya habis bensin itu doang. Boros ya ini? Iya, enggak boros relatif lah kalau Relatif boros. sih. Ya ini tusruk bro gitu kan. Iya. Boros relatif lah. Kalau sama Ninja RR? Kalau sama Ninja RR kayaknya iritan RR deh. Iritan RR? Karena RR itu 10 standar. Karena kan itu standar pabrik banget. Standar pabrik banget. Full Standar standar pabrik. Bahkan sepuyar-sepuyarnya nggak pernah dirubah. Oh. Itu bawaannya. Karena RR ibaratnya gua tuh motor baru, nggak gua apa-apain. RR tuh pas di video memang peleknya standar, tapi setelah itu gua udah rubah pelek. Itu doang yang gua modif. Selain itu standar semua. Selain itu standar semua. Knalpot sih paling. Knalpot iya itu. Dan RR masih lebih irit kalau dipakai dibanding ini. Tapi gua kalau soal karakter mesin gua lebih suka King. Karena Dia dari bawah enak. Kalau RR kan dia ibaratnya RPM sport banget aja. kan. RPM atas dia gitu. Paling emang ini Apa? udah di otak-atik mesinnya? ini Udah sih pas gua dapet katanya itu dia OS-nya 50. OS 50. Bloknya YP1. YP1 tuh kalau kata orang-orang ya udah lumayan bagus lah. Blok YP1 gitu masih bagus tahunan segini karena 2003 kan. Terus katanya sih tapi belum gua bongkar lagi tuh OS gocap beneran apa enggak. Oh, belum lu cek lagi. Tapi suatu saat mau gua refresh. Mesin ini mau gua turunin, gua belah, gua refresh. Kalau ada yang perlu diganti diganti ori. Gue pengennya gue refresh, gue ganti ori semua, apa-apanya kerukas-kerukasnya misalnya agak-agak speleng-speleng ya kan. Terus piston-pistonnya kalau perlu OS naik lah gitu kan. Berarti gue ngejarnya ini motor biar terasa aman. Baru itu aja sih aman, terus sama refreshing gitu kan. Refresh, iya. Namanya motor 2003 kan. Kita gimana juga 20 berapa? 21 22 ya. 21 tahun sih. 21 tahun. 21 tahun. Dan menurut gua ya pantasnya emang di refresh sih, tapi nantilah. Ini belum ada kendala dan belum ada duitnya juga. Itu juga. Belum ada duitnya. Gue pengennya tuh nanti tuh sekalian turun, sekalian porting dikit-dikit. Mau porting. Iya, jadi kan ini Pak Guru racing kan. Iya, tambah racing tapi bentukan lu makin standar ya. Iya, bentuknya standar. Suaranya juga nggak gitu, tapi ditarik di beset gitu. Gitu. Emang apalagi sih yang mau lu standarin? Kayaknya kalau lihat dari jauh tuh kayak masih banyak yang standar gitu, dari jauh banget ya. Kecuali shock dan kaliper ya. Oke. Paling sih mau gue standarin adalah lampu ya. Karena lampu ini kan pakai D-maker ya. Lampu D-maker. Lampu D-maker ini, D-makeran kan. Nah, pengen gue oriin lagi ke reflektor orinya King. Karena menurut gue D-maker ini kalau memang malamnya malam doang dia terang sih memang. Kalau malam tanpa hujan terang dia lumayan cukup lah ibaratnya. Tapi kalau agak hujan gerimis menurut gue kurang kena ya malah nggak ada cahayanya, nggak nembus. Gue pengen oriin lagi lah, lagi pura secara look lebih pantas ori menurut gua sih. Iya sih, karena kan kalau lu pengen balikin ke ori tapi masih D-maker kayak gimana? Iya, itu dia. Paling ada sedikit baret-baret kayak desain, ini pengen gua ganti-gantiin lagi ori atau krum-kruman yang terlalu banyak ini akan gua hapus. Oh, ini krum-kruman dari yang sebelumnya? Krum-kruman jadi gua dapet itu udah krum-kruman kayak gini, itu pengen gua hapus, pengen gua refresh lagi.
Pengennya sih gue kalau bak-bak kopling ini gue pakai yang new. Air King peredam yang 2008 itu. Dia warnanya gunmetal. Aslinya gunmetal. Aslinya gunmetal dia kayak motor-motor sekarang. Bak kopling itu bagus tuh. Gue pengen pakai itu tapi kayak lumayan mahal sih. Kalau bentuk dia sama tapi. Bentuk beda sedikit. Beda sedikit bentuknya. Itu dia. Paling terus apalagi ya? Paling ya udah sih paling pelek sih. Pelek mau gua oriin lagi ke orinya King, tetap 18. Ini juga 18 kan. 18 juga. 18 juga. Cuma ini kan kayaknya nggak ori ya, ini kayaknya Rosian deh. Iya. Ini Rosian mau gua kembaliin ke TK-nya King. Biar kayak zaman dulunya ya. Itu dia yang chrome itu pengen gua balikin lagi ke situ. Sama paling rantai lah, jangan warna merah sih menurut gua. Rantai udah sih paling itu dulu sih. Sama plat nomor lah kita mau bikin lagi, ini kayaknya agak kurang lah. Iya sih, kurang. Kayak nggak cocok aja. Iya kayak nggak cocok gitu kan plat nomor. Tapi ini pajaknya hidup, real ini. Asli ini pajaknya hidup. Pajaknya hidup baru dihidupin karena motor ini memang pas gua dapet cuma mati 2 tahun. Oh mati dulu lumayan ya Mati untuk 2 tahun. Iya berarti kan orangnya taat pajak kan. Iya taat pajak. Berarti kalau orang taat pajak bisa dianalogikan, asumsikan dia merawat motor dengan benar biasanya. Kita kan nggak tahu karena kita sebenarnya yang paling penting dari 2 tak adalah mesinnya kan. Iya mesinnya. Itu dia. Paling nextnya mau nurunin tapi nggak tahu kapan. Selagi masih enak sih menurut gua pakai lu aja. Tapi pasti akan gua refresh Pasti gitu. akan di-refresh ya. Tinggal nunggu budgetnya kan karena ya gak murah. Spare part King kan lumayan ya harganya ya. Seher gitu. Kalau yang ori kan, kalau yang ori. Tapi gue pengennya sih ori gitu. Apapun ori gitu. Kalau yang racing mungkin bearing aja gitu. Biar silent lah. Ya. Iya, biar silent. Itu sih gue sih. Itu ya paling ya. Kalau sejauh ini nih, lu pakai mana aja sih? Kayak lu pakai harian kah? Ini sih jalan jauh gitu? Harian butuh kencang ini. Harian butuh kencang. Misalnya kita berangkat agak jam 9 kan di luar jam kantor ya. Ibaratnya udah gak ada macet, tapi kita misalnya ada urusan agak jauh yang butuhnya cepat dan kita mau berangkat agak telat dikit. Ini kita naik ini. Oh, baru keluar nih. Keluar ini kita pagi-pagi arah-arah Jakarta, kita ada acara-acara pekerjaan kah atau masih ada urusan-urusan yang ada pemberkasan kampus kah. Itu kita pakai ini. Itu biar cepat. Itu biar cepat kita biar mangkas waktu lah. Ini balapan ini sama kereta. Ini. Jadi kalau lu ketemu macet-macet nggak rekomen lah ya. Kalau ketemu macet-macet malas aja sih ngoplingnya aslinya, malas ngoplingnya dan motornya jadi nggak kencang gitu. Motor kan pengennya kencang-kencang gitu kan. Nah, itu dia. Kalau berangkat agak siang lah, agak siang. Kalau pulang agak-agak malam kan. Nah, pulang-pulang tengah malam gitu habis dari aktivitas. Kita butuh cepet nyampe rumah, capek nih udah tengah malam, besok ada aktivitas lagi paginya. Kita pulang naikin langsung cepet nyampenya. Jadi kita nggak kehabisan waktu di jalan. Iya sih. Kalau nyampe tapi ya nyampe lah ini mesti doain makanya berdoa. Sebelum berangkat berdoa biar nyampe. Jangan lupa soal. Itu dia. Nah, kan lu pakai harian ke Jakarta. Terus knalpotnya nih kayak tadi gitu kan. Emang nggak bahaya gitu? Nah, sebenarnya kita ini masih nggak tahu ya urusan knalpot ini. Tapi semoga Pak Polisi bisa mempertimbangkan lah gitu kan ya. Pak Polisi ini kan nggak berisik-berisik amat. Tapi menurut gue ya gimana pun kalau kita udah menyalahi regulasi ya, kalau emang ketentuannya memang melanggar ya udah sih terima aja tilangnya nggak sih. Jadi kita harus konsekuensi, terima tilang, habis itu ya udah kita bayarlah di pengadilan dendanya itu. Ikutin aja gitu namanya kita kan. Habis kalau pakai knalpot standar nahan Pak gitu lah, nahan Pak gitu. Kita harus dibedel dikit tapi adem gitu Pak. Tapi gua nggak tahu sih pastinya gimana, aman atau enggaknya kalau kena polisi. Sebenarnya kan tergantung polisinya juga kan, tapi ya semoga kalau aman ya udah tinggal bayar denda, kalau nggak aman ya tinggal bayar denda, kalau aman ya terima kasih Pak Polisi gitu kan. Iya. Jadi knalpot. Lu nggak begitu rekomendasiin lah ya. Iya, nggak begitu rekomendasiin. Aslinya ya pilihan lah itulah, semuanya kan pilihan. Gitu kan. Tapi jangan lu pakai Matic knalpot racing juga. Iya, sama aja. Nggak bisa dibenerin juga. Kalau lu mau aman ya standar. Itu dia, standar tuh lebih aman, hidup lebih tentram. Tapi kan nggak seru. Itu dia. Ya. Itu dia. Kayak lu udah mah pakai PCX normal, malah balik ke sini nih. Itu kan jadi pertanyaan juga. Kalau menurut gua, ya lu kan butuhnya motor harian. Iya. Kenapa tiba-tiba dari PCX 160 yang bagasinya besar, motornya ya bisa dibilang irit lah, ya. Muda tahunnya, minim resiko lah. Lalu balik lagi ke 2 tak.
Ini Kenapa sebenarnya gitu? kita masalah ideologi aja. Ideologi aja. Masalah kepuasan diri. Karena gue di samping punya ini juga punya Matic kecil ibaratnya. Oh, buat daily-nya ya? Buat daily-nya. Jadi ini kalau dibilang daily ya nggak daily Nggak amat daily lah gitu kan. Kayak ya tadi kayak butuh waktu yang kita tuh kayak nggak pengen berangkatnya agak telat, tapi jam-jam 9, jam-jam 10 gitu. Yang nggak macet gitu, jalannya nggak macet ya enak pakai ini gitu. Dibanding gue pakai Matic kecil kan. Iya. Lagi pula gue juga kalau urusan jas hujan penempatan gue selalu bawa ini sih grip itu. Oh, pakai jaring-jaring gitu ya? Itu ya. Jadi ya. Tapi di samping itu gue tetap punya motor yang ibaratnya praktis. Motor tempurnya lah ya. Gitu punya motor tempur. Jadi kita tuh gimana ya? Ya emang jatuhnya nggak realistis aja sih dari PCX tiba-tiba jadi Iya. King. Ya iya sih tolol juga. Ya mendingan pakai PCX lah. Iya. Lebih fungsional anjing. Kalau ngomongin secara fungsional buat Lebih daily. baik punya PCX punya King juga harusnya. Ya itu nantilah balik kita lagi. bayarin lagi PCX ya. Kalau ada PCX CBU murah kan tuh. Itu mahal. Itu gua mau juga tuh pengen PCX CBU. Dan kalau ini laku sih. Tapi kalau ini laku sebelum lu refresh jadi PCX CBU. Ini kemungkinan jadi PCX CBU sih. Kemungkinan kalau laku ya. Dan ada lebihnya. Kalau laku doang kan laku pasti. Tapi kalau ada lebihnya itu kita kan susah. Kalau ada lebihnya kan lumayan buat kita apalah. Itu kan lumayan ya kan buat udah ganti HP baru. Aduh. Tapi ini kan lu tadi bilang mau distandarin. Kalau ke perjalanannya nih, lu mau nyoba kemana sih? Kayaknya kan kalau kita terakhir touring nih, kayaknya ngelihat Ereking kalau buat nanjak-nanjak tuh kan enak gitu. Lu penasaran gak sih kalau buat kayak Ini jauh-jauh sih gitu? paling dalam jangka dekat atau tahun depan, udah bentar lagi tahun depan. Udah bentar lagi dong. Itu gue pengen ke Bandung. Oh, lu mau nyoba ke Bandung? Gue pengen nyoba ke Bandung. Kita mau mencoba menikung di Padalarang. Nah, kita mau nyoba gitu. Paling deket-deket gue pengen pakai ke Bandung atau ke area Sukabumi lah yang masih agak ketemu dekat. gunung-gunung gitu lah. Iya, yang masih 3 jam 4 jam lah dari rumah gua gitu kan. Gue masih pengen sih itu. Tapi untuk jauh-jauh belum deh kayaknya. Harus refresh mesin dulu lah ibaratnya. Biar aman juga nggak sih di jalannya? Iya, itu dia. Tapi kan kenapa gua belum berangkat, belum ngetes. Pertama budget. Karena budget. bensin dan oli samping. Oh iya Gitu. sih. Kalau- Double tuh ya jajannya. Kalau jauh gue pasti pengen pakai oli samping high end. Bisa pemotor. Berpengaruh banget tuh ya? Iya, kata forum sih ya, gue baca-baca dan kata bengkel kalau mau jauh dikit lebih baik oli sampingnya yang mahal-mahal dikit lah gitu karena itu biar pengaruh safe itu aja kan. Ya biar safe. Sayangilah share Anda gitu kan. Nah, itu dia. Daripada beli oli samping. Daripada potong rumput. daripada oli samping murah. Turun mesinnya mahal. Nah, itu Mendingan oli samping mahal, nggak turun mesin. Nah, itu dia. Tapi kalau ini sekarang lagi pakai oli samping apa? Ini sih sekarang banget ini baru diisi Demitsu. Demitsu. Oh, Demitsu. masih sama. Masih seperti sama kayak Ninja 4 itu. tahun lalu ya. Kemasannya sampai beda loh. Kemasannya udah berubah sekarang? Udah berubah sekarang. Masih Dari bawa zaman- strawberry tapi. Masih bos strawberry. Masih bawa strawberry. Tapi kemarin kita pakai PTT Thailand. Tapi itu belinya susah kalau nggak online. Oh. Nggak tahu sih gue lebih tepatnya kalau ada yang tahu ya PTT offline belinya di mana. Itu bisa sih kasih tahu gua. Misalnya gue lagi di Jakarta gitu kan butuh oli samping Iya. PTT gitu. Tapi berpengaruh jauh sih rasanya antara PTT sama Demitsu. Sebenarnya kalau buat harian masih sama aja sih karena dia sertifikasi JSO-nya tuh sama setahu gue deh. Oh. Atau beda dikit ya di Demitsu ya. Gak tahu sih gue koreksi aja kalau salah. Masih sama cuma kalau PTT yang gue rasain lebih low smoke. Oh, lebih nggak ngebul kemana. Iya, lebih low smoke dan PTT tuh harum tapi oli sampingnya bening. PTT tuh. Dan agak lebih mahal sih emang kalau Demitsu kan cuma 50-an ya. Kalau PTT tuh 70-an apa 75 gitu. Oh, bedanya lumayan ya. Beda lumayan. 20-30 Tapi Thailand kan. Tapi Thailand. Bacanya Thailand coy, PTT gila kemasannya. Itu Lebih dia. racing. Tiga menit ya. Apalagi nih? Kayaknya udah nggak sih, Gak? Tinggal gue paling nanya ke lu. Menurut lu nih, rekomen nggak sih punya Ereking? Kalau untuk kita memenuhi idealisme diri ya, Iya. rekomen sih menurut gua, Rekomen. rekomen sih. Lu wajib coba ranking sih. Tapi ya itu kenapa tuh kadang berisik gitu. Tapi ya itulah ya ranking kayaknya harus Iya, beset-beset kalau kuping. Itu harus beset-besetin gitu kan. Gitu. Tapi menurut gua kalau emang kita hobi dan pengen nyoba tuh dua tak ya ibaratnya, boleh sih ranking sih. Boleh Ereking ya? Boleh sih menurut gua. Sebagai masuk wishlist lu cobain deh ranking gitu, cobain. Enak itu. Nyarip-nyaripnya itu effortless lah. Torsinya lah. berasa lah ya. Iya, itu dia lah. Kayaknya udah nggak ada lagi yang perlu ditanya. Mungkin kalau kalian masih ada yang mau nanya nih, misalnya Bang, Erekingnya
top speednya berapa gitu. Tanya aja di komen. Nanti dijawab sama Alga. Iya. Ya, dijual berapa juga kalau mau nanya nggak Jual apa-apa. aja DM IG kalau dijual Nah, berapa. DM IG-nya Alga. Namanya apa, Ga? Namanya q.alga itu alay dia. Q.alga ya. Ntar Taruh deh aja di lah, bawah. nggak bisa itu dieja, susah. Nanti kalau mau nanya-nanya soal ereking, soal 2 tak, bisa lah sharing-sharing ya kayak. Sharing ya jatuhnya Komen ya, gue boleh. juga nggak menggurui, nggak pengen menggurui lah. Berarti kita tukeran pikiran aja, lu misalnya Iya. lu pakai apa, gue pakai apa gitu. Oh jadi gue tahu apakah lu punya one to five gitu kan? Oh, iya. Gue pengen tahu gitu kan. Kabarnya sih kalau punya One to Five gue pengen temu langsung, lihat langsung. Gue belum pernah lihat langsung One to Five. Gue pernah lihat langsung, Wow, kayak gimana tuh bentuknya? Ya. kayak bentuknya kayak PCR. enggak. Lebih bagus sumpah. Dia kan mau nosok. Oh iya, lebih mirip Satria ya harusnya. Iya, mesinnya berdiri. Bagus itu. Oke, kayaknya udah nggak sih gitu aja. Balik lagi kalau misalnya ada mau pertanyaan, coba tulis di komen. Nanti gue coba bantu jawab atau Alga yang jawab. Ya. Kayaknya segitu aja cukup. Jangan lupa like, subscribe, komen. Ya, cobalah video ini bikin lebih aktif dibanding videonya Alga yang RR. Karena saya pembawa per hari bencana. ini di syuting, kayaknya video itu yang paling sedikit ya view-nya. Kenapa? Gue nggak tahu. Karena gue pembawa bencana. Wah, Pak, semoga dengan Alga yang Amin, sudah amin, mulet amin. sekarang, Mau lihat guys? Wis, Mau lihat doang aja. semoga ada yang lebih banyak lah nonton. Amin. 375, Ya. nambah 3, Nama 3 lumayan. lumayan. 3 orang kalau didatengin juga. Iya, udah ramai. Kalau beli nasi padang udah 30.000. Udah 30.000. Hmm. Oke. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan lagi, sampai bertemu di video selanjutnya. Udah gitu aja. Apa? Udah. Ya udah. Jangan lupa berkendara dengan aman. Iya.